Salah satu orang Magetan yang dulu pernah ngaji di Temboro, hijrah ke Jambi. Dia bilang selama di Jambi telah mengislamkan lebih 1000 orang, orang-orang suku anak dalam yang belum punya agama. Dia sering jualan di samping hutan, orang-orang anak dalam itu sering beli di tokonya. Akhirnya tertarik, kok orang Islam lebih tertata, pakai baju, akhlaknya baik. Akhirnya masuk Islam, kepala sukunya masuk Islam. Dalam masa 10 tahunan kurang lebih 10.000-an masuk Islam. Dan yang aneh, ternyata orang-orang suku dalam itu sudah dianggap oleh dia, dulu sudah ada dai yang datang kepada mereka. Ini orang suku dalam itu punya mantra, mantranya itu la ilaha illallah. Ini dipesankan untuk menghadapi segala masalah. Kalau ada gunung meletus, atau kalau ada angin, ada banjir di hutan, masalah terbesar bagi orang beriman, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, adalah kalau dia punya dosa. Karena orang itu kalau punya dosa bermasalah dengan Gusti Allah. Kita ini bermasalah dengan istri kita aja, atau dengan suami kita, kadang-kadang kebayang pengen bunuh diri. Carane ngene iki aku tak mati ae. Ini baru bermasalah dengan manusia. Yang namanya suami, namanya istri, kadang-kadang sudah pusing 7 keliling. Apalagi kalau masalah dengan satu kampung. Neh Melayu neng ndi, aku lahir neng kene, gede neng kene, sak kampung musaya aku, arek minggat ra roh nggone, piye carane, engko piye. Apalagi bermasalah dengan aparat, masya Allah, malah dilebokne penjara piye, diwai panganan opo, wis. Apalagi kalau bermasalah dengan negara. Sedangkan kita duduk di negara itu, mumete tambah 7 benua ini, masya Allah. Bagaimana kalau bermasalah dengan seluruh negara, seluruh dunia? Akhirnya pusingnya seluruh dunia, nggak ada solusi. Ke negara mana saja dia ditarget, ditolak, mau di penjara, mau disiksa, mau dieksekusi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan seluruh negara, yang menciptakan seluruh raja, yang menciptakan alam semesta. Maka orang itu kalau bermasalah dengan Allah, bagi orang beriman itu masalah terbesar. Lari kemana saja itu miliknya Allah. Seluruh dunia, sak pojok-pojoknya nggak bisa sembunyi dia. Sembunyi di lautan, lautan milik Allah. Sembunyi di gunung, gunung milik Allah. Sembunyi di gua, gua milik Allah. Tak gantung aja, ternyata akhirat milik Allah. Masya Allah, nggak bisa lari. Maka Allah janjikan lewat nabinya, orang yang hadir di majelis kebaikan akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau orang itu jadi ampuni dosanya oleh Allah, para hadirin wal hadirat, kondisi dia ini ada kemiripan dengan ahli-ahli surga. Orang itu kalau masuk surga baru akan diizinkan selepas dosa-dosanya terampuni. Dan orang itu kalau sudah masuk surga, Allah janjikan, walakum fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kalian yang di surga, apa yang kalian inginkan akan tertunaikan. Bukan itu saja, hajatnya tertunaikan semua, dan kalian di surga kekal abadi. Maka kalau orang itu pengen doanya didengar oleh Allah, doanya pengen dikabulkan oleh Allah, hajat-hajatnya pengen dimudahkan oleh Allah, di antara caranya punya waktu untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, biar doa-doa kita diperkenankan oleh Allah.
Semoga kita semua diterima oleh Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita hadir di majelis ini barusan tadi sholawatan sambil berdiri melantunkan pantun-pantun pujian pada Nabi. Sebagian pantunnya adalah pantun yang dulu pernah dilantunkan oleh sahabat-sahabat Ansor, remajanya, orang tuanya, wanitanya, anak-anak kecilnya. Mereka melantunkan nyanyian, sanjungan, sambutan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan tala'al badru, yang diakhiri ji'ta bil amril muta', yang diantara kesimpulannya sahabat-sahabat di Madinah begitu bergembira dengan kedatangan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Segala kalangan gembira dengan kedatangan Nabi. Itulah seharusnya sikapnya setiap orang Islam, orang yang beriman. Tidak ada perkara yang lebih menggembirakan di dunia ini sampai akhirat melebihi hadiah Allah kepada umat Muhammad dengan terutusnya, dengan terlahirkannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Panutan di dalam kesuksesan, yang mana beliau membawa program namanya Islam, yang programnya mulai yang pertama sampai yang terakhir sama sekali nggak ada yang merugikan. Islam itu IC-nya adalah keuntungan tok, karena artinya Islam adalah manut kepada Gusti Allah. Orang yang taat pada Allah tidak mungkin akan terlantar, tidak mungkin akan sengsara, tidak mungkin akan merugi. Maka orang Islam maksudnya orang yang seharusnya dia ini selalu taat kepada Allah. Kalau orang taat pada Allah, miskin, sukses, kaya, sukses, jadi raja, sukses, duwite kathah, sukses, randuwe duit blas ya sukses, ganteng ya sukses, cantik ya sukses, welek tenan ya sukses. Karena dia telah mendapatkan ridhonya Allah. Maka Islam ini perlu kita bawa kemana saja supaya kita selalu sukses. Dibawa ke rumah biar rumahnya menjadi rumah yang sukses. Dibawa ke kantor biar kantornya menjadi kantor yang mendatangkan keberuntungan. Jadi pejabat kita kerjakan, amalkan Islam supaya jabatannya mendatangkan kesuksesan. Sebaliknya, program-program yang tidak sesuai dengan arahan Islam, yang punya program pun tidak berani menjamin pasti kalau ikut dia beruntung. Sekarang banyak negara-negara yang kaya, banyak bisnismen yang sukses. Coba kalau ikut program mereka, berani nggak mereka tanda tangan di atas kertas bermaterai bahwa kalau ikut program Bapak pasti saya kaya raya, pasti saya duitnya banyak seperti Bapak. Ternyata semua orang-orang di dunia ini yang katanya orang kaya-kaya, negara-negara yang katanya negara-negara yang mencontohkan kemakmuran, begitu kita meminta tanggung jawab mereka, kalau niru mereka pasti akan kaya, pasti akan enak hidupnya, mereka nggak berani jamin. Tapi kalau ikut Islam dijamin oleh Allah pasti tak terima. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya aturan yang diterima oleh Allah adalah Islam. Kok kamu ngamalkan Islam mesti diterima oleh Allah. Panutan tertingginya adalah manusia yang tertinggi derajatnya, yang tertampan, tersempurna, yang
keringatnya saja berbau wangi. Diceritakan dalam kitab Muntahassul, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangi oleh satu keluarga yang ingin menikahkan putrinya tapi nggak punya modal yang cukup, minta Nabi untuk membekali mereka. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting dan mengambil botol dari kaca. Beliau memasukkan keringat beliau di dalam botol tersebut. Ini bekal dari saya, nanti waktu walimah kamu gunakan minyak wangian keluarga kamu. Sekarang orang-orang yang hebat di dunia ini, sehebat-hebatnya, ada ndak yang berani menjadikan keringatnya sebagai bekal walimah? Kadang-kadang orang itu saking kurangnya penghormatan kepada Nabi kita merasa terheran-heran, masa ada orang keringatnya wangi. Ini terlalu ndeso, orang begini terlalu ndeso, pemikirannya terlalu sempit. Beberapa tahun yang lalu kami melihara kijang kasturi yang dia keluar dari badannya itu mentol-mentol begitu, itu akhirnya bisa dilepas seperti daging campur darah, kemudian itu diproses jadi minyak kasturi yang sangat wangi. Itu loh kijang, ada yang keringatnya dan darahnya wangi. Nah ini Sayyidul Anbiya, kalau diceritakan begitu itu ya sangat wajar. Sekian banyak batu, tiba-tiba di antara batu itu muncul namanya mutiara, namanya batu-batu mulia, namanya emas, namanya perak, namanya intan. Maka di antara manusia yang banyak ini muncul para anbiya, orang-orang yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Maka akhirnya waktu walimah malam-malam itu dibuat wewangian oleh pengantin dan oleh keluarganya. Maka semua yang hadir di walimah kaget, ini harum yang luar biasa yang kita tidak pernah mencium keharuman yang seperti begini ini. Ini dari mana ini? Maka dijawab oleh pemilik rumah, ini adalah dari keringatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan akhirnya dari rumah tersebut semerbak wangi sampai tercium ke seluruh Madinah. Sampai rumah tersebut digelari oleh penduduk Madinah dengan nama Baitul Mu'attarin, rumahnya orang-orang yang wangi. Nabi kita menjamin, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku pasti masuk surga. Yang tidak mau taat berarti memang nggak mau masuk surga. Maka kita lihat diri kita. Diri kita itu mana sih? Mulai ujung kuku kita sampai ujung rambut kita, itulah diri kita. Yang ikut Islam itulah yang terjamin masuk surga. Yang belum cepat diikutkan Islam, biar ikut-ikutan terjamin masuk surga. Insyaallah semuanya nanti, insyaallah. Semuanya dari kita, yang kaya yang miskin, telah diberi modal yang sempurna untuk mengamalkan Islam, yaitu otak yang sehat dan kehidupan ini. Orang itu kok otaknya sehat dan hidup walaupun sakit-sakitan, dia telah punya modal sempurna untuk mengamalkan agama. Maka suatu hari ada seseorang datang kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, tanya kepada beliau, ada dua orang, satunya kaya raya, soleh juga, satunya miskin, soleh juga. Manakah di antara keduanya yang paling mulia secara pandangan agama? Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan, pertanyaan kamu itu salah. Miskin itu bukan dia, kaya itu bukan dia. Miskin itu ujian, kaya itu ujian.
Yang terbaik dari keduanya adalah yang paling sempurna ngamalkan Islamnya. Kalau yang paling sempurna adalah si kaya, maka si kaya lebih baik. Kalau yang paling sempurna si miskin lebih baik. Maka nanti kita di akhirat sana, raja atau rakyat, si kaya atau si miskin, dikubur akan ditanya pertanyaan yang sama. Yang kesimpulan pertanyaan itu adalah seberapa sempurna dia di dalam mengamalkan Islam, akidahnya maupun amalannya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka, man imamuka, man ikhwanuka. Di antara pertanyaan kubur yang pasti adalah hal-hal tersebut. Sopo pangeranmu, sopo nabimu, opo kitabmu, sopo imammu, sopo dulurmu, opo agamamu, dan lain-lainnya. Tidak ditanya kerajaannya, kekayaannya, kemiskinannya. Kalau agamanya sudah diamalkan, kaya sukses, miskin pun sukses. Kalau tidak, siapapun tidak akan beruntung. Nah, kadang-kadang kita ini lupa pada diri kita, para hadirin wal hadirat. Perasaan kita, diri kita itu pekerjaan kita. Perasaan kita, diri kita itu adalah jabatan kita. Perasaan kita, diri kita itu adalah lahan kita. Akhirnya kita sibuk memikirkan jabatan, sibuk memikirkan ladang, memikirkan kantor, sampai lupa memikirkan diri kita. Maka dulu, di zaman kuno dulu, ada seseorang yang terkenal sangat-sangat bloon, terkenal sangat-sangat bodoh. Sampai waktu itu orang yang sebodoh dia itu belum ditemukan. Namanya, ini di cerita kuno di negeri Arab, namanya Haban Naqah. Maka sampai di Arab tuh jadi olok-olokan kalau orang tuh kok kurang pinter, bodoh amat sih, kok mirip-mirip Haban Naqah. Nah, Haban Naqah ini saking bodohnya, dia ini lupa nama dia siapa, apalagi rumahnya, apalagi orang tuanya, lupa sampai dengan dirinya pun lupa. Maka akhirnya keluarganya musyawarah. Haban Naqah ini dengan namanya sendiri aja lupa, kita buatkan kalung khusus yang gede, kita tulisi ini Haban Naqah. Nah, akhirnya orang-orang saking terkenalnya kebodohannya Haban Naqah tadi, kalau ketemu Haban Naqah ditanya mau kemana, mau pulang ya, diantar. Sudah menjadi masyhur, Haban Naqah perlu dipikirkan bareng-bareng masyarakat waktu itu. Maka suatu hari Haban Naqah ketiduran. Tengah-tengah tidur ada temannya yang usil, kalungnya yang isinya namanya tadi dicuri oleh temannya, dipakai. Maka Haban Naqah bangun tidur kaget, di depan dia ada orang yang membawa kalung yang di situ ada nama dia. Maka dia bilang pada orang tersebut, kamu itu saya. Lah saya siapa? Diajak ngaji, saya sibuk pekerjaan. Diajak ke masjid, saya sibuk dengan kantor. Diajak amal agama, saya sibuk dengan jabatan. Padahal itu semuanya bukan dia. Dia itu yang sedang diajak ngomong, itulah dia, para hadirin. Maka kita ingin jadi orang-orang yang cerdas, dengan mengelola diri kita, zahir batinnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dengan meluruskan, dengan menyempurnakan Islam dalam kehidupan kita yang sebentar ini. Kita sebagai orang beriman harus yakin, kita syukur Agustus ini Allah beri kemerdekaan pada bangsa Indonesia yang waktu itu kemerdekaannya pada bulan Ramadan, yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Soft terbadannya diantara yang terbanyak adalah para muslim Indonesia. Pesantren-pesantren ulamanya banyak terkorban demi Indonesia.
Kita sebagai orang beriman semestinya yakin itu semuanya adalah semata-mata pemberian dari Allah. Andaikan hanya murni dari usaha kita, sudah berapa lama kita memperjuangkan Indonesia waktu itu, nggak wujud-wujud. Begitu Allah berkehendak untuk memberikan hadiah kemerdekaan tahun 17 Agustus itu, semuanya adalah dari Allah. Yang bisa memberi hanya Allah, maka kita perlu mensyukuri kemerdekaan supaya Indonesia ini selalu ditolong oleh Allah dengan usaha memunculkan kesolehan pada pribadi-pribadinya orang Indonesia. Harapannya setiap pribadi layak untuk ditolong oleh Allah. Akhirnya kalau pribadi-pribadinya tadi layak untuk ditolong oleh Allah, seluruh masalah Indonesia menjadi terselesaikan semuanya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, iblis telah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan mendatangi anak Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, digoda supaya tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tidak bersyukur itu kalau diartikan, dijabarkan artinya tidak merasa diuntungkan. Orang itu kalau sudah tidak merasa diuntungkan dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu hakikatnya baik, dia tidak akan mungkin mau merawat sesuatu tersebut, mau memperjuangkannya, mau berkorban untuknya. Dia akan usaha merenggang dari sesuatu yang tidak menguntungkan, bahkan usaha untuk menjauh, bahkan usaha untuk tidak mau mengenal sesuatu yang tidak menguntungkan itu. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku sumpah wahai Allah, aku akan datang kepada manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, supaya mereka ketemu dengan engkau sudah tidak ada yang menjadi orang-orang yang berterima kasih dengan nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat iman, nikmat Islam. Ada orang tua yang begitu perhatian pada anaknya, anak laki-laki satu-satunya yang ganteng, maka dicarikan pasangan halal yang paling baik menurut ayahnya, dicarikan wanita cantik solihah yang menarik zahir batinnya. Akhirnya dinikahkanlah, tapi perasaan anaknya, wanita ini sama sekali nggak menguntungkan untuk dia. Akhirnya anak tersebut nggak mau menafkahi kecuali ogah-ogahan, nggak mau ngerawat kecuali asal-asalan. Kalau dibonceng sepeda motor, begitu sampai ke polisi tidur, direm mendadak. Siapa tahu jatuh, cari lagi yang sesuai dengan selera. Di orang itu kalau nggak bersyukur tuh ada aja alasannya biar dia menjauh dari apa yang menurut dia nggak perlu disyukuri tadi. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, agama Islam tuh solusi ketika kita kaya, solusi ketika kita miskin, solusi ketika kita sumpek, solusi ketika kita bergembira. Orang yang bergembira mengamalkan Islam, di antara ungkapan yang diajarkan Islam, Masya Allah la quwata illa billah. Kebahagiaan ini, nikmat ini adalah dari Allah, bukan dari kekuatan saya, bukan dari usaha saya. Orang yang ketika bergembira ingat Allah, Allah akan awetkan nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Orang ketika susah kok mengamalkan Islam, di antara yang diajarkan Islam adalah menafikan kemampuan kita, yang mampu hanya Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ya Allah, saya nggak mampu, saya nggak bisa usaha apapun. Kalau nggak engkau tolong, saya nggak tahu solusinya gimana.
orang yang sedang susah ngamalkan Islam, Allah akan datangkan solusi. Ada orang Madinah yang ada masalah, anaknya diculik oleh musuh Islam, kemudian datang pada Nabi, melaporkan kepada beliau, ya Rasulullah, istri saya nangis terus, ini anak saya hilang, diculik oleh orang-orang yang nggak pas. Maka Nabi bersabda kepada keduanya, aktsira min qauli la haula wala quwata illa billah, kalian berdua memperbanyak wirid la haula wala quwata illa billah. Susah-susah ikut ajaran Islam, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba Allah datangkan keajaiban, putranya yang sedang diborgol oleh musuh tiba-tiba borgolnya lepas. Akhirnya anaknya tadi naik ontanya musuh, yang onta tadi biasa untuk mengembala domba-dombanya musuh. Akhirnya dia naik onta itu, seluruh domba yang biasa digembalakan ikut sahabat tadi, ikut pulang, jumlahnya 4.000 domba. Akhirnya orang tuanya buka depan pintu, depan rumah penuh dengan domba. Anaknya datang, wirid jadi duit. Kadang-kadang orang itu suudzon pada orang-orang wiritan tok, mangan opo? Ya mangan sego lah. Mau makan apa? Orang Indonesia makan sego, orang Madiun makan pecel. Masya Allah. Di dunia ini orang masih bisa makan, masih bisa minum bagi orang beriman karena berkahnya wiritan. Andaikan di dunia ini sudah nggak ada yang wiritan la ilaha illallah, seluruh dunia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Maka kita sebagai orang beriman harus percaya diri, bahkan harus menyebarkan iman Islamnya, bahkan harus mencontohi akhlak yang baik dengan mengamalkan iman dan Islamnya. Jangan orang iman malah minder warder, melihat orang-orang yang belum beriman malah pengen ikut-ikutan. Wah, itu namanya raja terpengaruh dengan tertarik untuk menjadi orang yang paling miskin di negerinya, orang yang paling merugi di negerinya. Raja nggak tahu kalau dia ini raja. Maka sahabat itu namanya sahabat, orang terbaik selepas para anbiya. Begitu datang domba begitu banyak, tidak langsung bilang ini milik saya, ditanyakan dulu pada Nabi, ini halal apa tidak ya. Ini yang perlu kita tiru. Jangan sampai tiba-tiba di depan rumah kita ada uang 1 koper, Masya Allah, rizki dari Allah. Nggak ditanyakan dulu pada yang berwajib, nggak ditanyakan dulu kepada tetangga-tetangga, jangan-jangan ada orang ketinggalan barangnya ke situ. Ini sahabat ada rizki 4.000 domba. Dan domba Arab itu yang sekarang diimpor-impor di Indonesia, diantara namanya domba awasi. Itu mahalnya pol 1 biji 75 juta. Lah ini domba Arab ini Masya Allah 4.000 lagi. Anggap saja harganya 2 jutaan, itu sudah 8 miliar. Maka Nabi bersabda, itu adalah rizki yang Allah kirim kepada kalian. Baru akhirnya sahabat tadi berani memiliki domba yang jumlahnya 4.000 domba tadi. Ya, agama Islam ini solusi para hadirin. Melarat jurusan surga, kaya jurusan surga. Susah jurusan surga, bahagia jurusan surga. Lah kehidupan kita ini biasanya muter-muter, pernah kaya, pernah miskin, pernah sumpek, pernah marah, pernah gembira. Kalau semuanya mengamalkan Islam, sukses terus. Mati waktu kaya ya surga, waktu miskin ya surga, waktu sumpek ya surga, waktu bahagia ya surga, waktu dihormati ya surga, waktu dibully juga surga. Karena seluruh kehidupan kita disesuaikan dengan aturan yang diridhoi Allah. Para ulama mengatakan aturan agama ini yang pertama kali, yang utama adalah urusan keyakinan. Keyakinan ini nggak boleh tawar-menawar, harus benar-benar jernih, bersih, tidak boleh tercampuri dengan kekurangan. Kita berkewajiban meyakini selain Allah itu hakikatnya nggak ada, diadakan oleh Allah. Tuhan itu hanya satu, yang mengatur hanya satu, yang mendatangkan apapun hanya satu, yang menahan apapun hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah itu ciptaannya Allah, diatur oleh Allah, dimiliki oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Akhirnya menimbulkan satu kesimpulan,
waktu susah, waktu bahagia, saya memang selalu berhajat kepada Allah 24 jam. Sampai kita usaha waktu kita bersama istri kita, bersama anak kita, bersama sanak kerabat kita dalam kondisi bahagia, hati kita harus selalu mengatakan, saya walaupun dalam suasana yang begitu aman tentram ini, kalau enggak ditolong oleh Allah, saya akan hancur. Begitu pula kalau kita di lautan, tiba-tiba kapal kita pecah, kita terombang-ambing di lautan, hati kita harus mantap, kalau saya ditolong oleh Allah, maka walaupun di tengah lautan akan ada solusi dari kesulitan-kesulitan yang sedang saya jalani. Waktu suka duka, hati itu hanya bergantung kepada Allah. Akhirnya hidup itu nyaman para hadirin wal hadirat, karena tahu bahwa segalanya sumbernya dari yang maha satu, dari Allah saja. Kalau Allah sudah tolong saya, sudah beres segalanya. Tapi kalau orang itu imannya setengah-setengah, perasaannya makhluk tanpa Allah bisa bergerak sendiri, suami tanpa Allah bisa bergerak sendiri, istri tanpa Allah bisa bergerak sendiri, tambah kenal dengan makhluk, tambah punya bahan untuk tambah mumet dan stres. Karena perasaannya ini keluarganya bisa buat begini, ini bisa buat begini, isi buat begini, akhirnya hidup otak dia ini pusing tok. Maka kata para ulama, di dunia ini yang bisa hidup tenang hanya orang yang tauhidnya mantep, mancep, manteng. Kalau orang setengah-setengah, perasaannya makhluk, bisa buat sesuatu, baik pun kebaikan atau keburukan tanpa Allah, nanti akhirnya tambah pusing. Dan untuk menuju ridho Allah, jalannya hanya satu, 24 jam, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan kedatangan Nabi belum cukup. Jita bil amril muta', kami siap untuk mentaati Tuhan kapanpun, dimanapun, untuk urusan apapun. Inilah sikapnya sahabat manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini selepas para anbiya. Bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembira dengan kedatangan Nabi, dan siap untuk menggembirakan Nabi. Kita telah pernah sering menggembirakan diri kita. Hari ini saya pengen bergembira, makan sate, gulai, krengsengan. Besok saya pengen bergembira, makan es teler, makan apa itu, rawat, Ponorogo, makan sate gulai, makan nasi kebuli. Besok saya akan mengembirakan istri saya mau tak berikan emas 1 kilo. Sudah banyak acara kita untuk menggembirakan diri kita atau kenalan-kenalan kita. Sekarang pertanyaannya, saya ini sudah pernah menggembirakan Rasulullah atau belum? Kita sangat gembira dengan kelahiran anak kita, padahal belum tentu anaknya nanti menggembirakan kita. Omongan saya ini sudah menggembirakan Rasulullah atau belum? Langkah saya ini sudah menggembirakan Rasulullah atau belum? Keputusan saya ini sudah menggembirakan Rasulullah atau belum? Menggembirakan Rasulullah adalah meridhokan Allah. Meridhokan Allah, sukses akhirat, sukses dunia. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah adalah lebih besar, lebih agung, lebih mahal, melebihi segalanya. Yang diajarkan Nabi, kata para ulama, terbagi dua. Yang pertama, selepas akidah adalah kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang terwajib, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Kemudian kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai rakyat, kewajiban sebagai pejabat, kewajiban sebagai ustadz, kewajiban sebagai murid, kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya.
Telah datang seorang sahabat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mengamalkan semua yang wajib, tidak saya tambah yang lain. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menerangkan pada sahabat tadi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Maka selepas beliau menerangkan, sahabat tadi mengatakan, enggak ada yang lain ya Rasulullah. La illa ang tatawwa'an, sudah enggak ada yang lain kecuali kalau engkau berbuat amalan yang hukumnya sunnah. Maka orang tadi mengatakan kepada Nabi kita, ya Rasulullah, saksikan saya hanya mengamalkan kewajiban-kewajiban saja, tidak saya tambah yang lain. Maka Nabi kita bersabda, aflaha ing sodaqo, orang itu telah sukses kalau dia jujur dan tulus dalam perkataannya. Kalau semua kewajiban telah dia tunaikan, pasti dia beruntung. Dalam riwayat yang lain, kalau kamu mengamalkan seluruh kewajiban, kamu akan dikumpulkan dengan para syuhada dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mantap imannya di surga sana. Maka pertama kali bagi kita para hadirin wal hadirat adalah menunaikan kewajiban. Kewajiban bayar utang, kewajiban kita sebagai pasangan yang halal, kewajiban kita dengan tetangga berakhlak yang baik, kewajiban kita sebagai umat Nabi diantaranya adalah ikut Nabi di dalam perjuangannya, ngajak dirinya, ngajak temannya, ngajak keluarganya untuk bareng-bareng meningkatkan iman dan amalnya, bareng-bareng mikirkan bagaimana masjid makmur, bagaimana bareng-bareng wujud suasana-suasana kebaikan di kampung kita, di rumah kita, di negeri kita ini. Di samping itu, para ulama mengatakan kewajiban-kewajiban memang kalau dikerjakan dengan sempurna akan mendatangkan kesuksesan, mendatangkan derajat yang begitu tinggi di surga. Tapi biasanya kalau orang itu tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, resikonya tidak mampu mengerjakan yang wajib-wajib. Orang itu kalau mengerjakan amalan sunnah, di antara berkahnya akan datang pada dia karunia-karunia khusus dari Allah. Dengan sebab karunia itu dia akhirnya terbimbing, akhirnya dia mampu untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, orang itu kalau mengamalkan amalan-amalan sunnah rutin, Allah akan cinta pada dia. Kata para ulama, maknanya dia ini akan meningkat sampai layak untuk dicintai Allah, tambah soleh. Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya memberikan nasihat, semua amalan sunnah kalau mampu kerjakan semuanya. Kalau nggak mampu, sebagiannya kamu kerjakan. Kalau yang nggak mampu, sebagian ada yang kamu pegang untuk dirutinkan. Harapannya dari amal sunnah yang kita rutinkan tadi, dari situ terkucurkan anugerah nur hidayah. Akhirnya dari situ hati kita tambah terang, akhirnya mengamalkan kewajiban-kewajiban bisa sempurna. Insya Allah semuanya niat para hadirin. Bukan hanya pernah tahajud, tetapi rutin tahajud. Bukan hanya pernah sholat rawatib, rutin sholat rawatib. Bukan hanya sekedar sholat witir, rutin sholat witir. Bukan hanya pernah sholat duha, rutin sholat duha. Bukan hanya sekedar pernah sholat tasbih, rutin sholat tasbih. Bukan hanya pernah zikir pagi petang, tapi rutin zikir pagi petang. Ini sekedar contoh amalan-amalan sunnah, bagaimana ada yang kita rutinkan. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta pada dia, aku akan bimbing telinganya. Dengarkan ngaji semangat, dengarkan kebaikan semangat, dengarkan bacaan Quran semangat. Begitu kupingnya dengarkan gunjingan-gunjingan, ghibah, fitnah, kupingnya seakan-akan tuli. Loh, kupingku waras wis kok nggak dengar apa-apa, ada apa ini?
ternyata majlis itu majlis gunjing orang. Karena berkahnya dia rutin tahajud, kupingnya ditutupi oleh Allah dari mendengar keburukan. Wa sam'ahu wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Allah akan bimbing pandangannya, akan bimbing matanya. Melihat istri semangat, melihat suami semangat, melihat Quran semangat. Begitu melihat suaminya orang atau melihat istrinya orang, loh, mata saya kok min 21 ininya, nggak kelihatan apa-apa. Kenapa ini? Oh, ternyata karena rutin amalan sholat rawatib. Masya Allah. Melihat HP, pas konten-konten bagus, pengajian Quran, Masya Allah jelas. Begitu ada yang buka-bukaan aurat langsung seperti buta. Loh, kenapa ini? Oh, ini berkahnya sulit rutin sholat tasbih ini. Ya, Masya Allah. Matanya terbimbing. Wa yadahu allati yabtisu biha. Allah akan bimbing tangannya, ngambil Quran, bantu tetangga, sedekah ringan. Begitu mau dibuat maksiat, mau dibuat ngambil yang bukan haknya, tangannya tiba-tiba seperti kaku, loh, kok seperti stroke mendadak. Ternyata karena berkahnya wirid pagi petang, tangannya tidak mau diajak maksiat. Masya Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan Allah akan bimbing kakinya. Ke masjid semangat, ke pengajian semangat, bergerak untuk memperjuangkan agama semangat. Begitu mau bergerak, mau kangen dengan mantan pacar, oh, kok tiba-tiba kaki saya kaku banget, kenapa ini? Oh, kakinya sudah nggak mau diajak yang buruk-buruk. Nah, karena berkahnya rutin baca sholawat. Nah, umpamanya begitu itu. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Orang yang rutin amalan sunnah tadi, kalau minta kepada aku, kepada Allah, pasti tak beri. Yang janji itu Gusti Allah. Yang janji bukan manusia. Yang janji bukan orang kaya. Kalau manusia itu kalau janji pada kita, para hadirin, manusia juga seperti kita. Kita ini kan sebetulnya nggak punya apa-apa toh. Duit juga bukan punya kita, nah, pinjaman aja, hanya muter-muter gitu. Maka dalam bahasa Arab harta itu dibahasakan malun. Malun artinya perkara yang pindah-pindah terus, nggak pernah bisa diperbaiki permanen. Sawah dulu bekasnya teman kita, bekasnya orang tua kita, bekasnya tetangga kita. Duit sekarang di saku 100.000, sebentar lagi sebagiannya sudah di warung sana, sebagiannya sudah di tukang parkir, sebagiannya sudah di tukang sate, sebagiannya di tukang bakul pecel. Pindah terus dunia. Orang yang selain Allah berjanji kepada kita itu, mulut yang dia gunakan untuk janji itu mulut pinjaman. Dia sendiri nggak punya pabrik mulut. Kita sendiri loh, kalau dimintai orang loh sering nggak bisa nunaikan. Bahkan kebanyakan nggak bisa nunaikan. Kok kita pengen janjinya orang kaya, janji kaya raja tertunaikan untuk kita? Sebetulnya kita ini pengen menikmati kebohongan, para hadirin. Kan orang lain tuh mirip seperti kita, nggak bisa nahan ngantuk, nggak bisa nahan capek, nggak bisa nahan tidur, nggak bisa nahan ke toilet. Begitu lemahnya kok kita terlalu berharap kepada dia. Orang yang menjadikan hidupnya terlalu berharap kepada makhluk, akhirnya hidupnya terlalu kecewa, para hadirin. Hidupnya diisi kecewa, karena dia telah menikmati kebohongan. Dia nggak mau jujur. Orang lainnya mirip dengan kita, berharap itu kepada Allah. Usaha-usaha itu hati tetap berharap hanya kepada Allah. Allah telah berjanji, orang yang amal sunnah rutin akan diberi oleh Allah kalau dia minta. Dan Allah Maha tahu pemberiannya nanti di akhirat atau pemberiannya di dunia, dan pemberiannya berbentuk apa, Allah Maha tahu dan Maha sayang pada kita. Ada beberapa pelajar di Al-Fatah sana, dia ini lama nggak punya putra, 10 tahun lebih menikah, datang pada kami minta doa di hadapan umum. Akhirnya kita tanya guyon, Allah tuh lebih tahu loh mana yang terbaik. Kamu siap kalau punya anak, kadang-kadang ada risiko juga loh. Siap Pak, siap, saya sudah lama mendambakan anak. Nah, akhirnya kita doakan bareng-bareng, bacakan Fatihah, bacakan Yasin. Lepas kita doakan, pulang minggu itu juga istrinya mati. Nah, akhirnya lepas sekian lama nikah lagi, baru punya anak. Masya Allah.
Ternyata punya anak perlu ganti istri. Masya Allah. Kadang-kadang orang itu minta kepada Allah, ternyata ketika dia tidak diberi sebetulnya lebih baik untuk dia. Kadang-kadang orang itu perlu baik sangka. Ada yang sebaliknya, suaminya yang mati, akhirnya istrinya nikah lagi punya anak. Masya Allah. Jangan sok lebih tahu melebihi Gusti Allah. Aku wis njaluk ra diweh-weh iki piye to? Yang terbaik yang nggak diberi itu, nanti kalau diberi belum tentu kamu tahan malahnya. Wa'is Allah janji mau memberi kalau orang rutin amal sunnah, cara berinya dan kapan dan di mana terserah Allah. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Orang yang rutin amal sunnah, kalau dia minta perlindungan kepada saya pasti tak lindungi. Kesimpulannya hadirin wal hadirat yang kami muliakan, orang itu akan bisa baik akhiratnya baik dunianya kalau mengamalkan Islam dengan baik, dengan mengikuti sikapnya orang-orang Madinah, bergembira dengan kelahiran Nabi dan usaha 24 jam untuk selalu menggembirakan Nabi. Nabi akan bergembira kalau melihat umatnya mengamalkan Islam yang telah beliau bawa, yang isinya hanya keuntungan, tidak ada kerugiannya sama sekali. Dan untuk memulainya, para hadirin wal hadirat, adalah pertama kali kita ngulang-ulang keyakinan Islam itu belum pernah terbukti merugikan. Islam itu belum pernah mendatangkan keburukan. Bagaimana semrawutnya orang-orang zaman jahiliyah, selepas sebagian mereka mengamalkan Islam, yang mengamalkan Islam jadi mulia di dunia, mulia di akhirat. Bagaimana semrawutnya Madinah sebelum mengamalkan Islam, tengkar terus. Selepas mereka mengamalkan Islam menjadi orang yang tersopan, terrukun. Akhirnya dari Madinah tersebar kebaikan ke seluruh dunia, termasuk akhirnya sampai ke tempat ini. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah dengan kita memperbaiki sholat kita. Sayyidina Umar mengatakan, kurang lebihnya kalau orang menjaga sholatnya, oleh Allah akan ditolong untuk menjaga semua agama, semua amalan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, ada seorang sahabat datang pada Nabi melaporkan temannya yang dia ini nakal. Nabi bertanya, teman kamu masih sering baca Quran apa tidak? Maka sahabat tadi mengatakan, iya saya sering lihat dia baca Quran. Maka Nabi bersabda, bacaan Qurannya teman kamu akan menghentikan dia dari kenakalannya. Maka akhirnya beneran yang nakal tadi akhirnya menjadi soleh. Maka kita biasakan diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, di masjid kita ada rutinan untuk membaca Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Beberapa bulan yang lalu para hadirin ada tamu dari Ukraina ke tempat kami, ke masjid kami di depan rumah. Dia beberapa bulan sebelumnya telah masuk Islam di Bali. Dia hijrah ke Indonesia, membuat pabrik pengelolaan sampah, profesor doktor Ukraina. Nah, orangnya ya seperti ya orang bule lah ya. Datang ke Terangkil, pertama kali sholat duhur seumur hidupnya, pertama kali di belakang kami. Pas itu ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, terus saya usil bertanya, kamu kok tertarik dengan Islam itu ceritanya bagaimana? Ceritanya kami ini dari keluarga taat agama Nasrani. Ketika saya hijrah ke Indonesia, paling dekat kepada aku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Maknanya di sini ada arahan dari Nabi, kalau orang itu baca sholawat, dia akan meningkat kesolehannya, meningkat sampai akhirnya layak untuk punya derajat bisa ketemu dengan Nabi di akhirat sana, bahkan bisa dekat dengan beliau. Dijaga akidahnya, diperbaiki sholatnya, diperbanyak baca Qurannya, diperbanyak sholawatannya. Di sholawat itu penting banget para hadirin. Selepas iman yang terpenting adalah sholat. Sholat itu kalau nggak ada sholawatannya nggak sah. Masya Allah.
Nabi bersabda, siapa laki-laki yang enggak hadir Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, Allah akan tutup hatinya, akhirnya enggak bisa membedakan antara hak dan batil. Itu Jumatan tuh khutbahnya kalau enggak ada sholawatnya enggak sah, sholatnya begitu juga. Sholawat itu luar biasa. Ada orang capek-capek doa, lupa baca sholawat, doanya gantung, enggak bisa naik para hadirin. Maka di samping berbagai macam amal kebaikan, jangan lupa amal-amal kebaikan yang penting-penting banget tadi yang telah disebutkan tadi. Insyaallah semuanya ya Tuhan. Lah kangge urusan ngatur wekdal kangge serius ngamalakan agami, semua hadirin wal hadirat, kita ini harus berani tegas pada diri kita. Saya harus meluangkan waktu untuk wiritan, saya harus meluangkan waktu untuk sholawatan, saya harus meluangkan waktu untuk membaca Quran, saya harus meluangkan waktu untuk memperbaiki akidah saya, karena waktu kita adalah kehidupan kita. Kalau kita nggak ada ketegasan untuk mengambil sebagian waktu kita untuk serius memperbaiki Islam kita, ya kita terus akan tertunda-tunda kebaikan kita. Kita ini perlu meluangkan waktu untuk memarahi diri kita. Marahi suami sudah, marahi istri sudah, marahi tetangga sudah, marahi adik sudah, tengkar dengan tetangga sudah. Kita ini perlu meluangkan waktu memarahi diri kita. Sayyidina Umar yang Nabi kita bersabda, kalau saya wafat ikutlah Abu Bakar dan Umar. Di antara kebiasaannya Sayyidina Umar, beliau masuk ke satu kebun, ditutup semua, kemudian beliau marah-marah pada diri beliau sendiri. Orang dari luar kebun kaget, ini siapa yang marah pada siapa? Beliau marah-marah, Umar, kalau kamu nggak takwa, kamu akan masuk neraka. Umar, kalau kamu nggak hadil, kamu akan kena siksa. Memarahi sekian lama, memarahi dirinya sendiri. Ada orang marah-marah dari kebun, selepas diintip ternyata Sayyidina Umar marah kepada Umar. Masya Allah. Kita ini perlu marahi diri kita. Kamu itu sudah tuwek, sudah bau nisan, berangkat ke masjid, modar maro ning ndi engko. Utang rono rene gak dibayar, wong sing gak bayar utang sengaja gak iso mlebu swarga. Kowe iso to? Arep mlebu swarga dhewe nek gak bayar utang. Umpamanya begitu itu. Kita ini perlu meluangkan waktu untuk marahi diri kita. Maka ini ada sebagian teman kita usaha untuk meluangkan waktu untuk nirakati Islam dia, nirakati keluarga dia, dengan mengeluarkan sedikit waktunya untuk latihan khurut fisabilillah. Harapannya biar lebih serius di dalam nirakati diri, keluarga, negara dan bangsa. Karena kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia ini diantara sebabnya karena datangnya Wali Songo yang dari negeri jauh untuk menyampaikan kebaikan di sini. Kemarin ada salah satu orang Magetan yang dulu pernah ngaji di Temboro, hijrah ke Jambi. Dia bilang selama di Jambi telah mengislamkan lebih 1.000 orang. Orang-orang suku anak dalam yang belum punya agama. Dia sering jualan di samping hutan, orang-orang anak dalam itu sering beli di tokonya. Akhirnya tertarik kok orang Islam lebih tertata, pakai baju, akhlaknya baik. Akhirnya masuk Islam, kepala sukunya masuk Islam. Dalam masa 10 tahunan kurang lebih 10.000-an masuk Islam. Dan yang aneh ternyata orang-orang suku dalam itu sudah dianggap oleh dia, dulu sudah ada dai yang datang kepada mereka. Ini orang suku dalam itu punya mantranya itu la ilaha illallah. Ini dipesankan untuk menghadapi segala masalah. Kalau ada gunung meletus atau kalau ada angin, ada banjir di hutan, maka mereka bilang pada anaknya semuanya sebut la ilaha illallah. Nanti kalau kalian sebut ini, nanti biasanya akan selesai masalah. Kalau ternyata kalian mati, nanti akan masuk di tempat yang enak melebihi tempat di dunia ini. Hanya saja terputus hubungan dengan yang meneruskan bagaimana hidup yang benar. Akhirnya mereka ya nggak berpakaian, nggak begini. Dan yang ajaib di sana ada pernikahan, ada lamaran.
kemudian kok ada yang selingkuh dipukuli bareng-bareng, Masya Allah. Dan yang namanya orang hutan mukul kalau belum mati belum berhenti, Masya Allah. Maharnya apa? Tergantung. Kalau kepala sukunya itu jagoan-jagoan, maharnya kamu tak nikahkan dengan anak saya, syaratnya kamu tak pukuli sampai puas saya kamu kuat. Nah, akhirnya ada yang ngelamar anak dipukuli sampai nggak bisa jalan. Oh kok nggak ngeluh, akhirnya selepas sembuh dinikahkan dengan putrinya. Masya Allah. Cerita-cerita kemarin itu datang ke Temboro, Masya Allah. Bagaimana kita ini hidup sekali itu hidup yang manfaat, punya tinggalan-tinggalan kebaikan. Di antaranya ngeluangkan waktu untuk meneruskan perjuangan Wali Songo, pergi ke masjid-masjid, ke rumah-rumah untuk ngajak kebaikan dan untuk nirakati anak cucu kita. Karena di antara tempat doa makbul kalau orang meluangkan waktu untuk memperjuangkan agama. Maka sebagian depan kita akan berangkat dari majelis ini, berangkat ke Indonesia, sebagian berangkat ke luar negeri. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang barokah. Kita akhiri majelis kita dengan berdoa supaya semuanya dipilih oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah ahli keluarga kami. Ya Allah, ampunilah teman-teman kami di negeri ini. Ya Allah, ampunilah para umarok kami. Ampunilah rakyat Indonesia ini. Ya Allah, ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah, ampunilah seluruh yang hadir di majlis ini. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi hamba-Hamba-Mu yang bertakwa, mengamalkan seluruh yang Engkau perintahkan, menjauhi seluruh yang Engkau larang. Ya Allah, akhirnya kami sukses di mana saja kami berada. Ya Allah, karunia-karunia, berkah-berkah, macam-macam anugerah yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh, solihah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan tersebut kepada kami, kepada yang hadir di majlis ini. Ya Allah, kepada Madiun ini. Ya Allah, umaroknya, rakyatnya, dan segala urusannya, dan untuk Jawa Timur ini. Ya Allah, dan untuk negeri kami tercinta ini. Ya Allah, dan untuk umat Islam di mana saja. Ya Allah, khususan umat Islam yang terzalimi, khususan yang di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka, lindungilah mereka, berikanlah solusi yang terbaik untuk mereka, gagalkanlah keburukan-keburukan yang diprogramkan untuk mereka. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh kiai, berkahnya seluruh muslimin muslimat. Ya Allah, dengan berkahnya Wali Songo, berkahnya para imam madzhabul arba'ah, berkahnya a'immah kutubus sittah, berkahnya para anbiya wal mursalin, berkahnya sayyidil mursalin. Ya Allah, tunaikanlah harapan-harapan kami, kabulkanlah doa-doa kami, disertai segala kemudahan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kirang langkungipun nyuwun sepunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman yang niat fisabilillah silakan daftar di masjid.